Halo teman-teman, maaf banget tadi kita ini dulu di cut dulu karena nggak tahu kan koneksinya ini dari terputus-putus nggak bisa menggabung. Oke, siarkan langsung. Kita undang dulu Kak Gloria narasumber untuk bergabung hari ini. Oke, makasih banget Kak Gloria. Halo, apa kabar? Baik-baik. Daniel, apa kabar? Baik, baik. Sebenarnya agak ini sih agak dak-dikduk ini pada hari ini. Kenapa Dikduk? Gak juga sih, hari ini baru selesai fitness tadi pagi, terus belum makan cemilan dikit lah. Ya, Kak Gloria gimana hari ini? Luar biasa kah? Oh iya, luar biasa, selalu luar biasa. Di sana gimana keadaannya Kak? Kak Gloria di mana ya? Di Jakarta atau di ini? Jakarta, iya, Jakarta. Jakarta ya. Oke, oke. Oke, Kak Gloria, sebelumnya makasih banget udah mau join. Teman-teman, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Kak Gloria ini kan sebagai salah satu dari ini ya konten YouTube minimalis di Indonesia yang ada banyak. Salah satunya Kak Gloria yang cukup rajin juga ngupload soal self development khususnya tentang minimalis. Nah, ini yang saya Daniel Wong juga salah satu subscriber Kak Gloria yang suka ngikutin juga gitu ya postingnya tiap berapa kali kan ya, yang kalau dengerin dari Kak Gloria sendiri kan cukup sejuk ya, caranya Kak Gloria menyampaikannya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran ya jangan lupa subscribe Kak Gloria. Gloria Parinusa itu nama channel YouTube-nya ya Kak ya. Iya, iya. Iya. Kak Gloria, oke, sesuai ini ya tema kita hari ini, minimalism, gaya hidup minimalis. Kan kadang-kadang orang masih suka bingung ya untuk mulainya dari mana. Selintas cerita aja Kak, misalnya dari saya sendiri. Saya kan Mm-mm, tahu awal minimalis itu dari baca bukunya Fumio Sasaki. mm-mm, Di situ mau mulai hidup minimalis itu dari bukunya mau ini ya, mau mulainya tuh dari mana gitu, bingung. Saya mau mulai mm-mm, minimalis tapi di pikiran saya minimalis untuk apa gitu, biar kayak Fumio mm-mm, Sasaki aja gitu, biar jadi saya mulai dengan decluttering, tapi declutteringnya juga yang tanpa tujuan gitu. Nah mm-mm. ini dari saya sendiri, dan banyak juga kalau saya temui juga teman-teman banyak yang bertanya hal yang sama. Saya mau mulai minimalis tapi bingung mau mulai dari mana gitu. Kadang-kadang juga ada yang suka ngomong mau mulai minimalis tapi ya belum siap nih, karena ya kebutuhan saya ada banyak nih, saya banyak yang masih mau saya penuhi gitu. Nah, boleh disampaikan Kak oleh sepandangan Kak Gloria, gimana sih tips-tips untuk memulai gaya hidup minimalis gitu. Oke. Memulai gaya hidup minimalis, kalau saya bedakan dulu antara kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan kan segala sesuatu yang kalau nggak ada itu barang, berarti kita agak akan susah berfungsi lah istilahnya gitu ya. Contoh misalnya sepatu olahraga. Kalau seandainya, menurut Daniel, sepatu olahraga kebutuhan atau keinginan? Um, karena saya suka olahraga ya, saya perlu, ya saya butuh jadinya. Iya, Ini apa kebutuhan. istilahnya gitu. Ya. Iya, betul. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita nggak punya sepatu olahraga, kita olahraga pakai sendal atau pakai sepatu pantofel pergi ke kantor, itu kaki kita bisa cedera kan. Jadi sepatu olahraga ya kebutuhan. Kalau keinginan adalah segala sesuatu yang sebetulnya tanpa barang itu pun kita masih bisa berjalan seperti biasa, nggak ngaruh gitu. Misalnya sepatu olahraga tadi udah punya warna hitam sama warna putih, tapi begitu pergi ke mall, lihat sepatu olahraga warna merah, aduh keren banget nih kalau pakai baju warna merah, terus sepatunya warna merah juga, itu keinginan karena sebetulnya pakai sepatu yang ada aja bisa gitu. Jadi yang pertama memulai hidup minimalis itu mindsetnya mesti benar dulu, bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Kemudian yang kedua, lakukan decluttering. Decluttering itu kan proses memilah-milah barang ya. Barang mana yang dibutuhkan, barang mana yang kita pakai, barang mana yang sebetulnya kita nggak pakai lagi yang bisa disingkirkan gitu. Kita tanpa sadar sebetulnya barang-barang di rumah kita itu sebagian besar sebetulnya kita nggak perlu gitu. Jadi udah mulai dipisah-pisahin. Nah, untuk barang-barang yang bisa disingkirkan ada tiga cara kan.
Cara yang pertama bisa dijual kalau masih ada harga jualnya. Cara yang kedua, didonasikan kalau masih layak pakai. Kalau udah nggak layak pakai ya harus dibuang gitu. Jadi lakukan decluttering. Yang ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Artinya gini, cukupnya saya sama cukupnya Daniel mungkin beda gitu kan. Jadi kita tentukan sendiri batas cukupnya kita seberapa. Nah, setelah itu ya kita lakukan sehari-hari itu dengan batas cukupnya kita sendiri gitu. Nah, kemudian yang keempat, hidup sesuai dengan kemampuan kita. Jadi orang-orang zaman sekarang kan supaya kelihatan keren gitu kan, biar kelihatan biar dipandang sama orang lain, harus banget gitu pakai tas bermerek, harus banget pakai barang-barang yang mahal-mahal untuk supaya kelihatan keren. Padahal sebetulnya itu semua diperoleh dengan ngutang gitu. Jadi itu sebetulnya nggak boleh begitu. Semestinya sih kita bisa melihat batas cukupnya kita seberapa, kita sesuaikan dengan kemampuan kita aja. Kira-kira gitu sih. Hmm, menarik sih Kak. Jadi kan sesuaikan dengan kebutuhan kita karena kebutuhan tiap orang kan beda-beda ya. Nah, di Betul. sini iya. Nah, di sini tuh kadang kan ini ya kayak kita kebutuhan tiap orang kan beda, tapi ada yang berpikirannya gini nih. Kita kan udah ini ya yang namanya apalagi di kota Jakarta ya dengan pola sistem kerja ada perusahaan yang 996 atau kita udah misalnya udah kerja keras dari jam 8 sampai jam 5 kadang lembur dengan 40 jam seminggu. Nah, itu kita selalu berpikirnya tuh untuk apa sih? Ya untuk kita kerjakan untuk mendapatkan uang. Uang itu kita cari untuk ini kan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi di sini kadang ada orang yang jadi karena berpikir udah mendapatkan uang dengan hasil kerja kerasnya, jadi kebutuhan itu selalu disamakan dengan self reward gitu. Nah, bagaimana menurut Kak Gloria sendiri di mana orang ada dari hasil pendapatannya, jadi dia merasa kebutuhannya juga selain berbeda lebih banyak dan itu harus dipenuhi. Gitu. Iya, gini istilahnya gini loh, kita jangan sampai karena kita udah punya gaji gitu ya, terus udah gitu gaji kita misalnya tahun depan gajinya naik, kebutuhannya Ya, jadi ya, naik juga gitu kan. Nah ya, itu ya. biasa disebut dengan lifestyle inflation. Jadi kita merasa bahwa kita harus bisa gaya hidupnya harus naik karena gaji kita naik gitu kan. Yang sebenarnya sih kita mesti lihat sendiri sih diri kita masing-masing. Apakah memang perlu apa enggak sih meningkatkan gaya hidup kita gitu. Karena seperti yang pernah saya bilang di video saya juga, biaya hidup itu sebenarnya murah. Yang mahal itu gaya hidup gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa sesuaikan aja lah gitu dengan sehari-harinya kita perlunya apa sih sebetulnya gitu. Kalau memang itu udah terpenuhi, ya disalurkan ke hal-hal yang menurut kita penting gitu. Kan fokus orang-orang beda-beda ya. Kita mesti tahu apa sih yang penting dalam hidup kita tuh apa gitu. Kita fokusin ke situ aja gitu. Hmm. Nah, ini menarik juga sih Kak. Kalau ini ya, kalau soal life inflation gitu ya, berbeda tiap Mm-mm. orang. Nah, kalau ini yang selalu jadi pertanyaan aku pribadi ya Kak ya, dari bukunya Fumio Sasaki gitu, sejak dia juga sama gitu kayak kita semua. Eh, ada staff vocation dari hasil sebagai self reward, dia udah kerja di banting tulang di perusahaannya. Semakin tinggi gajinya, jadi semakin apa ya, semakin banyak barang yang mau dia pikir dia bisa ini kumpulkan gitu. Tapi sejak memulai gaya hidup minimalis ya kak ya, dia kayak sekarang saya mau cari uang tuh untuk apa gitu. Karena saya kebutuhan saya udah nggak ada sama sekali gitu. Nah ini yang sering jadi paradoks juga kita yang mau menjalani gaya hidup minimalis gitu. Jadi ya nanti kalau saya udah mulai hidup minimalis, prioritas saya udah nggak ada apa-apa, buat apa saya kerja gitu. Uang juga udah Aha. nggak ada artinya buat saya. Nah itu gimana kak? Kalau misalnya dibalik ditanyain gitu tuh. Uang uang mah selalu ada artinya gimana? Intinya gini, minimalism itu tadi ya topik kita itu kan apakah minimalism ini sebagai sarana atau sebagai tujuan gitu kan ya. Jadi Ya. kalau minimalism kalau cara pandang saya itu kita kayak sebuah kaca pembesar gitu loh. Kalau pada saat kita pakai kaca pembesar, kita lihat segala sesuatu akan terlihat lebih jelas gitu kan. Nah, dengan gaya hidup minimalis, kita jadi bisa lihat apa sih sebetulnya yang penting dalam hidup kita tuh apa. Misalnya, kalau saya, yang penting buat hidup saya adalah keluarga saya.
Jadi kalau misalnya saya kerja keras tiap hari sampai akhirnya nggak ada waktu buat keluarga saya, itu nggak bener gitu kan. Dapat uang sebanyak-banyaknya, tapi habis itu ya kehilangan waktu sama keluarga. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Ya berarti kan bisa dialokasikan ke situ juga gitu. Saya senang traveling gitu kan, lihat pemandangan, terus ketemu orang-orang baru gitu kan. Terus ya gitu deh. Itu bisa disalurkan ke situ. Dan yang ketiga bisa disalurkan juga untuk berbagi sama orang lain juga yang betul-betul membutuhkan kan. Jadi sebenarnya hidup minimalis itu mengembalikan fokus hidup kita ke tempat-tempat yang tepat gitu, supaya kita bisa menikmati hidup dengan rasa cukup. Gaji nambah, tapi bukan berarti gaya hidupnya naik, tapi kita bisa menyesuaikan aja gitu. Oke, oke. Paham, paham, Kak. Nah, Kak, mau nanya nih, kalau untuk Kakak pribadi, Mm-mm. tujuan Kakak menjalankan gaya hidup minimalis itu untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti apakah yang mau dicapai gitu. Intinya Maksudnya? kebahagiaan kita menjalankan minimalis itu kita gunakan sebagai alat Mm-mm. sarana untuk mencapai Mm-mm. tujuan. Tujuan ini kan beda-beda versi orang kan. Kita Mm-mm. samakanlah kebahagiaan untuk mencapai kebahagiaan. Tapi Mm-mm. kebahagiaan versi tiap orang kan beda-beda kan yang mau dicapai Mm-mm. dari minimalis ini. Ada kayak teman saya Kak Devi Melisa, dia tujuannya untuk untuk mengumpulkan uang sebagai tabungan sebagai dana emergensi untuk Mm-mm. hidupnya. Nah, untuk Kak Gloria pribadi, apa sih yang mau dicapai dengan Kak Gloria sendiri dengan menjalankan gaya hidup minimalis? Kalau buat saya, hidup minimalis itu adalah bahagia dengan rasa cukup, gitu kan. Nah, artinya kalau memang udah cukup, berarti apa yang kita punya itu bisa kita pakai buat hal yang lain. Misalnya, tujuan saya sih sebenarnya pengennya pensiun dini sih maunya ya, gitu kan. Hmm. Kalau udah nggak kerja 9 to 5 lagi, bisa menikmati hidup, bisa apa namanya, ya gitulah kreatif. Saya ada sisi kreativitasnya juga yang pengen saya kembangkan gitu. Itu sih sebetulnya. Cuman kan untuk pensiun dini juga kan panjang perjuangannya sebetulnya gitu. Oke, oke. Agak di ini ya Kak. Eh, Coba kita agak mundur lagi. Mau Hmm, tahu Kak Gloria sebelum menemukan lifestyle Kakak apa nih sebelum Kakak menemukan gaya hidup minimalis? lifestyle-nya. Iya. Oh, maksudnya sebelum menemukan gaya hidup minimalis kayak Ya, apa gitu? dan apa yang jadi turning point Kakak sehingga memakai gaya hidup minimalis sebagai solusi untuk Hmm. menjalani life crisis kali ya kalau Kak Gloria ini bisa bilang. Oke, kalau aku sih sebetulnya dari dulu memang orangnya simple ya, nggak neko-neko lah gitu, sederhana aja, pergi ke kampus pakai kaos sama celana jeans yang nggak dicuci berhari-hari juga nggak masalah gitu kan, memang orangnya simple gitu, nggak apa ya, nggak harus nggak harus kelihatan gaya setiap saat, nggak gitu juga gitu. Cuman memang waktu itu masih suka belanja-belanja, masih suka impulse buying gitu kan. Jadi kalau misalnya lihat sale masih suka kalap gitu, biasa perempuan ya. Nah, tapi setelah ketemu gaya hidup minimalis, saya juga lupa sih waktu itu ketemu gaya hidup minimalis tuh pada saat apa gitu. Karena kalau Daniel kan ketemu gaya hidup minimalis waktu baca bukunya si Fumio Sasaki ya. Kalau aku tuh, aku lupa waktu itu apa sih sebetulnya, karena aku seneng baca, terus udah gitu mungkin dari YouTube atau dari buku saya lupa juga. Tapi waktu ketemu gaya hidup itu, saya mikirnya tuh, oh ini gue banget gitu. Ini kayaknya oke banget gitu untuk dipakai untuk jalani hari-hari gitu. Jadi sejak dari situ ya lebih ini sih, lebih fokus ke situ. Udah gitu dapat firman Tuhan di gereja juga bilang bahwa hidup ini kan cuma sementara ya. Jadi mestinya sih nggak usah terikat sama dunia dengan segala keindahannya gitu. Iya bener juga gitu waktu itu pikirnya. Ya ngapain juga ya kelihatan keren di mata orang, toto sebenarnya uangnya tipis gitu kan. Atau mungkin kelihatan keren tapi sebenarnya ngutang, ngapain gitu kan. Jadi ya udah hidup aja apa adanya gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, oke. Jadi ini ya Kak udah habit ya. Mm-mm, Udah habit jadi sampai akhirnya sekarang menjalani gaya hidup minimalis ya. mm-mm. Keren, keren sih.
Sebenarnya kalau dibilang sejak baca bukunya Fumio Sasaki itu benar sih. Kalau Daniel pribadi juga nggak, kalau kalau tanya ke orang-orang gitu kayak harus menjalani gaya hidup minimalis itu sejak dia mengalami multiple life crisis gitu, ada masalah keuangan, bangkrut atau apa. Daniel pribadi sih ya untungnya nggak sampai kayak gitu ya. Ada teman Ya, juga yang dia sejak rumahnya hampir kebakaran, dia jadi ada semacam apa ya, semacam turning back point turning juga. turning point. Ya, jadi dia mulai ini merenung lagi, ini barang-barang nggak ada gunanya kalau misalnya saya banyak-banyak juga gitu, karena kita akan nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Iya, Tapi betul. ya, tapi ya sama sih, nggak hanya ini aja, nggak hanya perempuan juga sih. Daniel juga termasuk orang yang suka impulse buying gitu, terutama kalau misalnya lagi emosi ya gitu ya. Kita kadang-kadang kan yang namanya belanja gitu. Oh ya, ngomong soal kebutuhan juga ya, yang namanya emosi, kita mau belanja nih, belanja untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi kan ini kita udah mau mendekati gajian ya, kayak mulai minggu depan nih. Mm-mm. Gitu. Kadang kan emosi itu nggak selalu kita tuh kalau lagi keadaan depresi, tapi bisa juga keadaan senang atau semacamnya gitu. Tapi bisa jadi kalau belanja kebutuhan, tapi karena kita pikirnya, oh ya udah sekali, saya nggak terlalu sering keluar, akhirnya saya beli kebutuhannya disekaligus aja, sampai akhirnya berpikir lagi Mhm. itu impuls gitu. Nah, untuk Kak Gloria Oh, sendiri sering ngalamin kayak gitu nggak sih? iya iya. Iya Ibaratnya kayak kadang-kadang begitu kebablasan juga ya. sih. Iya iya. Iya, Udah sekalian sekalian gitu ya. Tapi iya, sebenarnya belanja sekalian itu ini juga sih bikin kita jadi di rumah sebetulnya jadi berantakan istilahnya karena barang yang kita bawa pulang itu jadi banyak banget kan. Dan yang kedua jadi makin boros sebenarnya karena kita tahu masih banyak barang itu. Akhirnya kita jadi makainya berlebihan gitu makainya masih ada lah gitu kan. Kalau aku iya. sih gitu ya kalau belanja bulanan secukupnya aja deh daripada nanti jadi boros malahan gitu. Ujung-ujungnya nggak pada kepake lagi ya. Udah beli Iya, banyak-banyak gitu ya. betul betul. Nah, ngomongin soal impulse buying nih Kak. Mm-mm. Ada kan sering ada yang bertanya nih, kalau nggak impulse buying berarti kita kebutuhan secukupnya. Jadi apa benar nggak sih kalau kita menjalankan gaya hidup minimalis itu jadi hidup seirit, sehemat dan seirit mungkin? Enggak, enggak Tapi gitu sering kan juga. ditanyain. Enggak lah, enggak gitu juga. Maksudnya batas cukupnya orang-orang beda-beda ya. Maksud Hmm, kalau hidup hemat, ya iya juga sih hidup hemat, tapi disesuaikan aja sih. Hidup minimalis itu bukan berarti hidup sengsara, beda. Enggak gitu juga. Jadi mestinya sih kita bisa menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita sih. Kalau katanya siapa tuh The Minimalist, Ryan Nicodemus sama ya, Joshua Fields Joshua Millburn, Fields mereka Millburn. ya mereka punya istilah gini, uh, apa more than enough is indulging, less than enough is depriving, enough is the sweet spot in the middle. Jadi kalau kita hidup terlalu berlebihan gitu ya, kita jadi manja. Jadi maunya tuh udah deh kepengen lagi gitu. Jadi apa ya, nggak pernah merasa puas karena kita punya standar yang terlalu tinggi gitu istilahnya. Nah, kemudian kalau kita hidup di bawah rasa cukupnya kita, itu justru nggak bisa juga karena sebetulnya kita punya kebutuhan juga dalam hidup kan. Jadi kita mesti find our own enough gitu. Enough is the sweet spot in the middle. Jadi ya kita temukan sendiri aja rasa cukupnya kita tuh seberapa gitu. Oke, oke. Oh ya, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman di sini. Banyak, ada 7 orang yang bergabung di sini. Halo, Hana. Oh ya, Kak Gloria mungkin kenal yang namanya ini ya, Parlin. Ayam Parlin, dia Oh ini. iya iya. Ya, dia titip salam untuk Kak Gloria. Oh iya. Thank you. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, feel free ya, jangan sungkan untuk ketik di kolom chat atau question box ya, nanti akan dibacain dan dijawab oleh Kak Gloria langsung ya. Ditunggu. Kak, sambil nunggu nih ya, ya dia kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau minimalis kan bukan soal hidup berhemat atau irit atau ini ya, apalagi sampai menyengsarakan. Karena ini kan sering banget yang apa jadi mindset orang-orang
yang baru mulai gitu jalan gaya hidup minimalis. Apalagi sering kan pasti nggak hanya saya, Kak Gloria juga pasti tanya, lu ini sih minimalis sih, pasti nggak mau keluar duit gitu. Heeh. Uh, uh, Daniel ada ini sih, ada pengalaman ini minta pandangannya Kak Gloria juga sih. Jadi waktu itu Daniel tuh baru baru sampai di kota kampung halaman Daniel, Tasikmalaya gitu. Nah di situ ada apa ya, ada penjual jaket kulit, dia nawarin Mm-mm. ke Mm-mm. Daniel. Daniel nggak, karena Daniel udah punya jaket kulit, jadi nggak ngerasa mau beli. Tapi si orang ini ya dia kayak melas gitu sih, ayolah beli aja satu aja gitu. Jadi dari harganya Mm-mm. 200, intinya dia inilah kejar target, tinggal satu lagi ini harus kebeli, kalau nggak dia bakal dimarahin sama atasannya gitu. Ya singkat cerita, Daniel oke, berapa sih gitu, tadi kan dia diturun-turunin terus harganya sekian gitu. Nah Daniel, ya udah ini saya kasih uangnya, tapi saya nggak ambil barangnya karena saya Oke, tinggal. oke. Nah menurut Kak Gloria sendiri itu benar gak sih? Iya benar, benar. Maksudnya gini, dari sisi kebaikan kita, kita mau membantu orang itu gitu ya kan. Tapi sebetulnya Iya, barangnya kita nggak perlu. Either Daniel bener sih tadi udah kasih aja uangnya, tapi barangnya nggak diambil. Atau ya bisa juga kita ambil, tapi kita kasih ke orang lain bisa juga kan. Ya sebenarnya sih nggak masalah sih. iya. Tapi Kalau asal saya, jangan dibawa pulang terus akhirnya kita simpen di lemari terus kita nggak pakai-pakai ya jangan ya. iya, iya, kayak gitu kan, sering kan kejadian kayak gitu kan. Heeh. Kenapa barang-barang ada banyak ini, oh ini gue dulu beli karena ada teman nawarin, ya Mm-mm. ada teman baru buka usaha nawarin, nggak dibeli itu nggak enak gitu. Mm. Gitu kan, sering kan kita baik kayak gitu juga termasuk jadi kayak ini ya, kayak musuh tak terlihat gitu ibaratnya. Iya, iya. Nah Ya ini, emang susah ya. Apa sih untuk mengatakan tidak itu rasanya susah ya. Aku termasuk orang yang kalau ngomong enggak sama orang tuh nggak enak ya, nggak enakan gitu. Apa sih nggak bisa nolak lah istilahnya gitu. Agak susah memang. Cuman kita mesti belajar untuk bisa berkata enggak gitu kalau memang kita nggak perlu. Gitu sih. iya, soalnya ntar kalau misalnya nggak dikabulin, pelit lo gitu, bilangnya Iya, emang minimalis dasar gitu. Padahal iya gitu hati ya. itu bukan minimalis. Iya, iya. Aduh. Oke, oke. Nah, Kak Gloria sendiri boleh suka nonton movie nggak, Kak? Suka, suka. Pernah ada movie, boleh cerita dong, salah satu movie favorit Kak Gloria, tapi favorit dalam arti ada insight minimalism yang Kak Gloria bisa petik dari film itu. Hmm, film apa ya? Kan kalau kita Oh, ngomongin, hmm, kamu kalau tahu kita film ngomong Sound of Music, tahu nggak Sound of Music? Sound of Music, iya sih, Itu kan film legendary ya kan? Tahu kan? iya, iya, iya. Nah, itu kan ceritanya tentang keluarga yang kaya raya banget dengan berapa anak tuh, ada 7 ya kalau nggak salah ya anaknya gitu kan. Mereka hidup dalam kelimpahan lah istilahnya gitu. Datanglah si susternya itu orangnya dia mengajak anak-anak ini untuk bisa hidup sederhana. Dan ternyata tuh anak-anak itu lebih bahagia pada saat diajak jalan-jalan naik pohon gitu ke ini ke apa namanya ke main di danau yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya selama ini belum pernah mereka lakukan gitu. Itu insight-nya sih kalau buat aku film itu mengajarkan kita sebenarnya bahagia itu bisa didapatkan dari banyak hal, bukan cuma dari barang aja, bukan cuma dari banyak uang aja gitu. Gitu sih. Menarik sih, Sound of Music ya, dulu Pernah pernah nonton nggak? pernah pernah. Soalnya filmnya kan 3 jam dan nyanyi nyanyi terus gitu. Iya, iya. Apalagi Daniel dulu kan belum ada kayak kayak mengenal minimalism, apalagi sampai metik nilainya gitu kan. Kita nggak usah ngomong lah kayak film dokumenter The Minimalism ini kan, Oh kayak ya. ya, atau film Happy Old Year kali ya kalau udah nonton gitu kan. Happy Old Year. Happy Belum Old pernah Year sih. itu film Thailand sih, tapi itu juga tentang Oh, minimalism gitu ya. Kalau yang benar-benar mengena sih, aku sih How the Grinch Stole Christmas, Kak. oh nggak tahu. Aku belum pernah nonton. The Grinch tahu kan, yang ini Heeh. nggak tahu ya.
Yang PR Enggak. kalau mau nonton versinya Jim Carrey itu keren sih. Oh, oke, oke, oke. Ntar Itu. aku cari abis ini. Di Netflix Iya, ada? Netflix, adanya yang versi kartunnya sih. Kalau aku saranin yang versinya Jim Carrey itu versinya live action Oh, gitu. sip, sip. Iya, iya. Ah, Kak, ngomongin soal ini nih, kan kita ada juga pertanyaan nih. Minimalis boleh nggak sih main TikTok? Apalagi Hah? sampai ya minimalis main TikTok terus dipasang jadi story. Hmm? Itu boleh nggak sih katanya? Kenapa nggak boleh? Ya, Boleh. maksudnya ya kan kalau main TikTok di share artinya ya sering diposting lah ini kegiatan mereka lagi holiday di mana atau apa kan, karena kadang-kadang kan sering dinilai ih katanya minimalis tapi kok suka jalan-jalan hidupnya mewah apalagi sampai di siar-siarkan gitu, jadi kan menimbulkan anxiety buat yang lainnya gitu, kadang-kadang sering Oh, gitu. kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, asal jangan untuk pamer yang berlebihan sih, ya kan? Kalau untuk pamer, kelihatan supaya gimana, apa namanya, eh, melihat gaya hidupnya yang berlebihan, ya nggak usah juga sih, ngapain sih pamer-pamer gitu kan? Tapi ya tergantung masing-masing orang sih. Kalau aku sih nggak terlalu suka juga sih yang gitu-gitu sih. Tapi ya itu tergantung orangnya sih. Oke, oke. Kak, ngomongin soal ini ya, TikTok ya atau media sosial, kan ini kan memang Hmm. sebagai sarana kita untuk kayak apa ya, mengaktualisasi diri gitu. Ya, nah sering kan ada sekarang karena mau menghindarkan diri dari sifat anxiety gitu, membandingkan diri dengan uh, para ini pengguna media sosial lain, jadi dia Suara kamu ambil. kok kecil banget ya, Niel? Oh, kecil ya? Kenapa? Gimana gimana? Iya, iya. Mm-mm. Perkembangan sosial media juga kan cenderung untuk membuat kita juga timbul anxiety kan, Mm-mm. gitu, sering membandingkan diri dengan yang lain, ngelihat postingan yang lain jadi ada kecemasan, aduh Oh ya. saya pengen juga kayak gitu atau apa gitu. Nah, Mhm. Kak Gloria sendiri Mm. pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Oh, oke. Kalau saya batasi sih penggunaan sosial media, terutama saya batasi juga orang-orang mana aja yang saya follow gitu. Jadi saya nggak mau sembarangan follow orang yang nantinya eh, nggak enak saya lihat juga setiap hari cuma pamer aja gitu kan, capek juga ya ngelihatnya. Jadi saya nggak saya pastikan orang-orang yang saya follow itu memang kasih manfaat juga buat saya gitu. Kayak misalnya ikutin artis-artis gitu kan yang gaya hidupnya mewah, ya iyalah nanti akhirnya kita mikirnya kok hidup gue sengsara banget ya kalau dibanding dia kok kayaknya jauh banget ya ngapain gitu. Kalau aku nih pribadi ya aku nggak pernah follow-follow yang artis-artis atau apa yang suka pamer-pamer gitu enggak sih. Jadi lebih baik kita batasi sendiri aja kita orang-orang yang mau kita follow yang seperti apa gitu, yang gaya hidupnya seperti apa gitu sih. Oke, setuju sih Kak. Tapi kadang-kadang kan kita lagi Ya bicara apa? soal sosial media kan jadi kaitannya sama digital minimalism ya Kak ya. Oh, ha. Ah, ah. Nah, menurut Kakak nih, kalau di zaman sosial media yang udah mulai berkembang sekarang ya, Mm-mm. digital minimalism tuh masih bisa tepatkah gitu untuk dijalani di zaman apa-apa sekarang serba digital, serba kita tuh megang gadget gitu kemana-mana tuh pasti semua orang tuh kan kita bisa lihat kan kalau Kak Gloria di jalan-jalan suka jalan-jalan gitu pasti semua orang jalan-jalan tapi matanya tertuju ke bawah gitu. Mm-mm. Iya, Nah, bener banget tuh. nah, Duduk di restoran, berempat, empat-empatnya pegang handphone gitu ya. iya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Itu dia, bener. Heeh. Iya. Heeh. Nah, nah Ya, menurut Kak gimana tuh menurut Kakak? mm-mm. Ya, kalau aku sih digital minimalism kita harus bisa batasin sih. Jadi misalnya kalau di keluarga aku apa namanya kalau kita lagi kumpul diusahakan handphonenya ditaruh gitu. Kita nggak jangan sampai kita sibuk dengan handphone kita sendiri. Ya kita mesti bisa menghargai orang yang sedang ngobrol sama kita gitu kan. Jangan kita asik dengan dunia maya dengan orang lain yang jauh yang tadi kamu bilang mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita kumpul biasa tuh saya sama keluarga misalnya kita lagi jalan-jalan gitu ya.
Eh, Iya. saya biasanya pakai board game atau kita main kartu gitu. Jadi misal itu handphone semuanya taruh ya, kita main kartu gitu. Jadi udah ketawa-ketawa di situ, main kartu sama-sama gitu, main board game. Jadi benar-benar yang bisa mendekatkan kita satu sama lain lah gitu. Diusahakan, ya kadang-kadang sih pasti ada aja lah ngecek-ngecek handphone, tapi biasanya kita taruh di satu tempat, terus kita fokus ke permainan kita aja gitu. Hmm, oke oke. Jadi Daniel sih keinget ada ini sih ya dari film Last Christmas gitu. Kita ngomongin film lagi. Kak Aha. Gloria mungkin udah Kamu nonton demen ya? banget nonton film kayaknya. Oh, saya movie freaks, Kak. Beneran. Oh, Apalagi sejak menjalani gaya hidup minimalis tuh setiap film itu yang apa yang ada insight minimalism dari movie itu pasti jadi favorit banget gitu. ditonton. Iya, iya gitu. Kalau yang di film Last Christmas itu tuh aku yang sering gak ngerti itu si Thomas Webster itu selalu bilang look up gitu. Lihat ke Oh, atas. ha. Mm. Di situ awal sih nggak ngerti, oh ternyata tuh selama ini kita jalan-jalan di sepanjang jalan ini kan orang selalu ngelihat ke bawah gitu. Kenapa nggak Mm-mm, coba mm-mm. kamu nikmatin, kamu jalan-jalan Betul, lihat ke atas tuh maksudnya itu kamu nikmatin karena selama ini tuh kita banyak yang kita lewatkan gitu dari jalan-jalan hanya betul. lihat ke bawah gitu. Betul, Gitu betul. dia. Ya itulah kalau orang jalan-jalan tuh kadang-kadang buat IG story. Iya, seru Ya, sendiri gitu buat IG story. Padahal ya. sebetulnya kalau dinikmati pemandangannya itu kan jauh lebih indah daripada yang kamu lihat di handphone gitu istilahnya kan. Jadi ya itu sih sayang banget sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali boleh. Tapi maksudnya jangan jangan terus-terusan gitu. Ntar tahu-tahu live lah IG terus. Aduh pusing lah kalau ngeliat yang begitu. Iya, kadang jadi kita nggak ngerasa ini ya, nggak ngerasa ada di tempat gitu ya. Mm-mm, Ya, mm-mm. Kecuali kalau ya. memang kerjaannya ya, kayak misalnya travel vlogger, ya itu memang kerjaannya ya, memang harus melakukan itu ya. Hmm, iya, iya. Kak, ini Kak Gloria, berhubung Kak Gloria udah berkeluarga juga ya, jadi tepat Mm-mm, banget Daniel nanya gini. Kan banyak juga yang ngomong, ah kamu belum berkeluarga, Fumio Sasaki mm-mm. juga belum berkeluarga. Jadi apa yang Ah, dikatakan itu juga karena latar belakangnya belum berkeluarga gitu. Jadi kalau mhm, sebelum, nah untuk Kak Gloria sendiri bisa nggak sih orang yang sudah berkeluarga kan otomatis kebutuhan juga bertambah, prioritas juga mm-mm, berubah juga, bukannya makin sedikit jadi mm, tambah banyak gitu. Gaya hidup minimalis juga pasti berubah kan dari Kak Gloria mm-mm. sebelum menikah menjadi menikah. Bisa diceritain nggak Kak? Sejak ini sejak udah berkeluarga gaya hidup minimalis apakah jadi agak longgar atau jadi lebih ini lebih, lebih Ya, berbeda gitu? kalau hidup, ya ya, hidup minimalis sama keluarga ya istilahnya ya. Kita nggak Ya. bisa memaksakan anggota keluarga kita untuk persis jalanin gaya hidup kita gitu. Tapi kalau saya yang penting kita ajarin aja orang rumah gitu supaya bisa kayak misalnya suami saya nih. Suami saya sebetulnya lebih minimalis dari saya sih karena dia males beli-beli barang dan sebagainya. Dia betul-betul pokoknya apa adanya aja santai orangnya gitu ya. Tapi dia masih suka taruh barang sembarangan misalnya. Nah, itu biasanya saya taruh kotak sendiri, taruh barang nanti di sini ya, misalnya gitu. Terus ya gitu, anak-anak misalnya anak saya pulang main basket, taruhlah sembarangan tuh bola basket di mana, terus tasnya taruh di mana gitu kan. Saya cuma ingetin balik lagi ke tempatnya gitu. Jadi sebenarnya sih kita mesti belajar untuk ngajarin mereka juga gitu istilahnya, ngajarin anak-anak bagaimana caranya bisa hidup dengan kayak gini loh misalnya ya. Eh, anak saya yang perempuan nih misalnya dia ke eh, apa teman-teman di sekolahnya itu misalnya pada pakai handphone baru gitu kan. Ma, semua handphone teman-teman aku tuh keren-keren semua loh, Ma. Aku doang nih handphonenya kayak begini. Oh iya ya, Kak ya. Keren dong teman-temannya handphonenya bagus-bagus. Iya, aku nggak boleh ganti gitu misalnya. Terus aku coba bilang, emang buat WA masih bisa nggak, Kak? Bisa. Buat Line bisa ya? Bisa. Buat telepon? Bisa. Buat apa lagi? Storage-nya udah penuh atau belum, Kak? Enggak sih belum. Jadi kira-kira perlu ganti apa enggak sih Kak gitu kan. Iya deh, dia cuma gitu. Tapi intinya adalah saya cuma kasih tahu nih, teman-teman yang lain mungkin handphonenya keren-keren, tapi papa mamanya mungkin harus ngutang loh Kak supaya kelihatan anak-anaknya keren gitu kan. Mama papa harus ngutang atau harus bagaimana nih Kak supaya kamu kelihatan keren, aku bercandain gitu kan. Iya iya ngerti-ngerti masih bisa dipakai nggak usah diganti kata dia gitu. Jadi maksudnya ajarin anak-anak juga untuk bisa
hidup itu nggak usah harus kelihatan keren setiap saat gitu. Kalau bisa pakai apa yang ada, kenapa harus ganti gitu? Nggak perlu lah gitu. Ya, setuju banget sih Kak. By the way, kalau soalnya gitu aku juga pernah ngalamin sih kayak anak Kak Gloria juga. Kayak tiap kali kalau ngelihat Mm-mm. handphone baru, iPhone itu keluaran yang baru, kalau tiap kali udah mulai megang gitu, aduh pengen gitu ya. Apa aku nabung untuk Tapi ini kamu aja nggak sehingga ikutan ada. ngantri kan? Nggak ikutan ngantri di depan toko Apple kan? Kalau sampai ngantri gitu nggak suka aku. Tapi kalau misalnya Aku antriannya kadang-kadang suka pusing ngeliat banyak uh, banget orang-orang ngantri gitu. Padahal iya, nanti kan bisa harganya turun kalau udah sekian lama gitu. Dengan mm, fungsi yang sama harganya juga turun kan gitu. Tapi iya. orang-orang memang harus harus yang terbaru. Iya sih kalau soal antrian gitu juga ya, aku kayak pernah waktu itu bikin penasaran tiba-tiba tuh aku lagi jalan ke PI gitu. Terus di situ ada Mm-mm. ya merek inilah merek brand gitu tiba-tiba panjang Mm-mm. antrian. Saya tanyain ke Mm-mm. salah satunya, ada apa sih? Ada promo atau apa? Nggak ada, nggak tahu. Ada yang bilang dijawab nggak tahu gitu. Oh, Eh, payday doang kali ya gitu ya. eh, eh. Gitu. Apalagi sekarang kayak apa ya itu ada Subway gitu ya. Itu antrian Aha. sampai dari kemarin baru bisa dapat antrian buat besoknya gitu. Uh. Padahal ntar Ya, juga jadi biasa juga sih. iya gitu. Maksud aku pikirnya kenapa sih Hype-nya nggak aja tunggu? lagi hype. Iya gitu. Aku sampai nanya ke idenya, ini apa ya Pak ya? Gitu. Semacam transportasi. Kan namanya Subway ya. Aku nggak ngerti gitu. Ternyata Eh, cuman roti dari Singapura. Aku nggak ini ya nggak mau nggak bukannya merendahkan ini atau apa. Enak memang kelihatannya apalagi sampai antrian panjang gitu kan gitu. Tapi yang aku nggak habis karena kalau mandang lagi dulu kan banyak ya yang antrian banyak gitu ya tapi udah sekarang bisa gitu apa sih bedanya gitu rasanya pas kita ngantri atau pas kita udah nikmatin beberapa minggu kemudian gitu emang beda ya gitu sampai ngantri sepanjang itu gitu. Kak Gloria pernah bertanya Iya, kayak iya. gitu nggak sih? Iya, iya, makanya aku suka pusing kalau lihat nih orang-orang ngantri ngapain sih gitu kan. Ntar juga udah turun masanya kalau aku mendingan nanti aja deh kalau misalnya kayak beli handphone dan sebagainya perlu fitur yang itu nanti tunggu aja harganya turun baru beli gitu kan tetap dapat barang yang sama gitu ngapain nanti harga lagi tinggi-tingginya terus kita mesti ikutan beli gitu sih. Ya, mungkin karena lagi hype ya atau Heeh. teman saya sih bilangnya oh FOMO kali Daniel gitu. Iya FOMO kali ya. Oh ya, takut ketinggalan gitu kalau dia nggak ini nggak nggak ngevlogging di hari pertama gitu. Oh iya. Ya gitu ya. Iya sih benar. Nah, Kak Gloria, ini nih yang agak menarik nih. Kan kalau Mm-mm. tiap kali ngelihat YouTuber, salah satunya Kak Gloria lah. Mm-mm. Tiap kali di kontennya tuh bajunya itu aja, warnanya itu aja gitu. Heeh. Kadang Nadia juga sama, mungkin pikirnya biar minimalis kali. Jadi kan Enggak kadang-kadang kalau orang aku emang bajunya itu aja emang itu. nah kadang orang jadi berpikir gini sih, oh mau melabeli diri Enggak, minimalis. enggak. Oh salah satunya Enggak, dengan bajunya ya itu aja gitu. Bisa tolong enggak. jelasin ya sih Kak supaya orang nggak salah pikir gitu. Enggak gitu, enggak gitu. Aku sendiri sebetulnya enggak suka pakai baju warna satu warna aja atau satu tone tertentu aja enggak. Jadi kalau baju aku sebenarnya macam-macam warnanya, asimetris juga ada gitu. Karena aku suka fashion juga gitu. Jadi enggak harus selalu pakai kaos atau pakai apa itu enggak gitu sih. Jadi sebenarnya sih tergantung orangnya juga sih. Kadang ada orang yang nyaman memang pakai baju itu aja. Lihat kayak Matt D'Avella, dia pakai bajunya abu-abu setiap hari gitu. Ya ya. Itu sebenarnya untuk memudahkan dia aja supaya di besok pagi kalau misalnya mau pakai baju ya baju itu gitu, nggak usah pusing karena kalau kita kebanyakan milih sebetulnya itu bikin jadi decision fatigue apa namanya pusing terlalu banyak pilihan gitu karena kan dalam hidup ini kan setiap hari kita ada banyak pilihan yang harus kita buat jangan sampai gara-gara pakaian doang aja akhirnya kita jadi decision fatigue istilahnya gitu karena kecapean mengambil keputusan perempuan biasanya kalau buka lemari itu pakai baju yang mana ya gitu kan biasanya kan yang ini apa yang itu lama cuman untuk milih baju doang kalau saya sih biasanya cuma taruh
baju diurutin gitu. Kalau udah selesai dicuci, taruh di sebelah kanan. Nanti yang saya pakai yang sebelah kiri gitu. Apapun yang ada di sebelah kiri ya itu yang saya ambil dipakai untuk hari itu gitu. Karena semua baju yang ada di lemari saya itu baju favorit saya. Jadi saya nggak pusing yang mana mau dipakai gitu. Jadi memang apa ya? Nggak ada certain aturan tertentu gitu enggak. Tapi memang apa yang ada ya itu dipakai karena memang itu favorit gitu aja sih. Iya, iya. Setuju, setuju Kak, setuju. Jadi ya teman-teman bukan bajunya warnanya semua itu aja biar artinya itu tanda minimalis ya, atau bukan Bukan ya Kak ya. pencitraan, enggak. Iya gitu. Jadi jangan lihat orang minimalis dari oh ya bajunya itu aja, enggak Enggak, gitu. enggak, enggak, enggak. Tapi ada memang filosofi, ada tujuan yang mau dicapai dengan cara seperti itu. Salah satunya ya tadi yang Iya. Kak Gloria bilang, nggak mau Mm-mm. menghabiskan waktu Iya, dari pilih-pilih baju gitu ya kayak betul, betul. ya. Heeh. Iya, ya aku ingat banget sih kayak di filmnya Lizzie McGuire itu tuh si Hilary Duff Mm-mm. itu yang The Movie itu, jadi ada Ah, 15 ah. menit, ada berapa menit intro gitu ya, ditampilin dia dengan ganti-ganti baju gitu jadi mikirnya ya ampun ini mau pergi sekolah tapi dia punya banyak waktu buat ini ya, cari-cari baju gitu, ganti-ganti gitu ya, mikirnya Heeh. aku bukannya ini ya, oh cewek lah. Enggak ya, enggak. Nggak, Tapi iya, kayak enggak, emang biasanya perempuan emang. enggak, kadang aku pernah sih kayak gitu. Jadi Heeh. nyobain celana pakai baju nggak cocok, celananya ganti, cobain lagi, bajunya yang nggak cocok, bajunya ganti, pilih lagi yang lain gitu. Dulu sih aku juga pernah ngalamin kayak gitu sih. Tapi ngerti juga sih dari konsepnya Matt Davella gitu juga. Oh ternyata Mm-mm. itu maksudnya bajunya. Jadi bukan artinya bajunya senada semua berarti minimalis ya teman-teman. Enggak, Kayak gitu ya enggak. kayak Mm-mm. ya. Mau baju macam-macam juga tapi yang penting kita enjoy, kita emang Betul. suka gitu. Mm-mm. Gitu. Jangan cuma lemarinya penuh, tapi habis itu nggak dipakai, cuma taruh aja gitu kan sayang ya. Iya, apalagi kan itu kita belinya kan ngabisin waktu juga gitu kan. Ah, mm-mm. Betul, betul. Ah, Kak Gloria, hmm, mau nanya soal ini nih. Minimalis itu nggak cocok untuk orang apa, yang kayak gimana? Nggak cocok untuk orang yang kayak gimana? Iya, Yang kan kayak kadang, gimana ya? iya. Ini pertanyaannya gini sih Kak. Narsis, orang yang narsis kali ya? Wah, saya narsis Enggak, loh Kak. enggak maksudnya orang Ah, yang ini loh, yang suka pamer gitu istilahnya. Ya, hmm, maksudnya demen membandingkan diri sama orang lain, demen dipandang sama orang lain gitu kan. Istilahnya pengen dilihat lah gitu istilahnya. Jadi kalau kalau orang yang pengen dilihat kan otomatis dia pengen supaya setiap kali eh, barang yang dia pakai itu adalah menunjukkan siapa dirinya dia gitu kan. hmm. Jadi kalau bisa kelihatan keren, kenapa enggak gitu. Biasanya kan gitu kan. Jadi ya kalau untuk orang-orang yang seperti itu mungkin agak susah menerapkan gaya hidup minimalis sih gitu. Kalau menurut Daniel gimana? Ah, aku juga ini ya, aku juga kalau tanya minimalis nggak cocok buat siapa bingung juga sih ya. Cuman karena ya yang tadi aku tanyain gitu kan, orang ada yang suka nge-share ini kan postnya di IG gitu, ada yang suka dia lagi liburan di mana dia di share juga. Tapi kan kadang-kadang kan Daniel sebagai ini juga kadang suka julid ya. Ngomong itu nggak minimalis itu gitu, soalnya dia Enggak suka gitu. pamer gitu. Oh itu jumlah barangnya masih kebanyakan gitu, masih harus sedikit. Atau kadang Daniel juga suka berpikir itu estetik banget ya rumahnya ya, aduh aku jadi Mm-mm. pengen tuh gitu. Karena Mm-mm. di pikiran Daniel tuh dia lebih minimalis dari aku, jadi di situ jadi mulai blur lagi Kak gitu. tujuan Mm-mm. Mm-mm. tujuan aku sendiri untuk menjalani gaya hidup minimalis itu apa gitu. Nah ini kan sering Mm-mm. dialami orang-orang gitu ya kayak. Nah Kak Gloria sendiri sering nggak sih ngalamin kayak gitu waktu awal-awal jalani hidup minimalis? Enggak. Ya Enggak, enggak. maksud aku enggak karena gaya hidup minimalis saya sama orang lain kan beda gitu. Jadi maksudnya kita mesti ngerti dulu bahwa sebenarnya apa yang jadi kebutuhan kita sama kebutuhan orang lain beda. Gaya hidupnya kita sama gaya hidup orang lain beda. Dia mungkin estetik, kita mungkin enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi fine-fine aja sih, nggak masalah.
Mm. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kayak kalau misalnya Mm-mm. kalau Daniel masih narsis juga nggak masalah ya kayak. Ya nggak apa-apa dong, ini kalau memang kamu maunya begitu. Cuma narsis pengertiannya kayak apa sih pengertian narsis? Ah, Pengertian narsis menurut Daniel bagaimana? ah, kayaknya kayak suka memuji diri kali ya. Tapi Daniel nggak kayak gitu, nggak Iya, gitu. maksudnya versinya Daniel sendiri kayak yang kayak gimana? Oh, yang kayak tadi sih jadi masih apa ya? Menetapkan minimalis itu sebagai garis finish kali ya kayak sebagai label buat diri Oh. sendiri gitu. Kadang-kadang juga Mm-mm. masih suka julid juga gitu kan. Itu kayak kalau ngelihat kamar siapa gitu. Aduh itu barangnya masih kebanyakan gitu. Mm-mm. Ya intinya Harusnya ya. dia bisa lebih merampingkan gitu. Kadang suka Mm-mm. kayak gitu gitu. Itu benar nggak sih Kak Mm-mm. kalau misalnya kayak gitu saya. Kalau aku sih eh, kita usahakan untuk gak judge orang lain sih, karena ya itu tadi, ya, biarin aja dia dengan gaya hidupnya dia sendiri, dengan caranya dia jalan sendiri, kita dengan cara kita sendiri gitu. Jadi makanya aku nggak terlalu suka liatin sosial media orang-orang itu karena itu juga, karena nggak mau jadi julid istilahnya gitu, nggak mau menghakimi orang lain lah istilahnya gitu. Betul, betul. Setuju banget sih. Jadi minimalis itu Mm-mm. bukan kompetisi ya Kak ya. Iya betul betul banget. Ya, pernah sih kalau kayak ditanyain gitu, jumlah barang saya ini udah cukup minimalis nggak sih gitu. Sebenarnya jumlah Mm. barang yang segimana sih Kak yang bisa dikatakan minimalis atau enggak gitu. Ini sering ditanyain sih. Iya, tapi nggak ada sih batasan tertentu, nggak ada. Mungkin kalau orang lain mungkin punya batasan 30 baju, 10 sepatu gitu. Tapi kalau menurut kita 30 kurang, 50 mungkin baru cocok, ya terserah kita sih. Maksudnya nggak ada batasan tertentunya kan. Kalau lo cuma punya baju 2 atau 5 baru lo bisa dibilang sebagai minimalis. Ya nggak juga gitu kan gitu. Jadi sebenarnya sih tergantung masing-masing orang batas cukupnya itu seberapa gitu. Yang tadi saya bilang itu ya, yang istilahnya si the minimalis tadi itu kan, jangan berlebihan lah gitu. Tapi jangan juga kekurangan. Cukupnya seberapa ya kita sendiri yang nentuin gitu aja sih. Iya, oke oke. Aduh, bagus banget Kak pemaparannya untuk hari ini. Nggak kerasa kita udah hampir 1 jam nih. Udah 1 jam juga kita ini bincang-bincang hari ini. Kita kayaknya harus sering-sering lagi nih Kak. Tapi waktu waktu akhirnya memisahkan kita. Paling pertanyaan terakhir Oke, aja. oke. Ya, Ah, paling ah. ada satu pertanyaan terakhir aja Dika, dari Daniel. Mm-mm. Sekali sebagai closing statement Kak Gloria juga nih. Gaya hidup minimalis, menjalankan gaya hidup minimalis itu sebagai alatkah atau sebagai tujuan akhir kah? Kalau menurut saya sebagai alat. Tadi yang saya bilang itu ya. Jadi Hmm. uh, minimalism itu bisa membantu kita untuk fokus lagi kepada hal-hal yang penting buat kita itu apa gitu. Kalau kita tahu di mana kita harus memfokuskan hidup kita dan kita bisa membangun hidup kita di area-area itu akan hidup kita akan jadi lebih bermakna lah istilahnya gitu. Karena kita tahu nih, ini penting buat saya. Misalnya menabung itu penting buat masa depan saya. Karena itu makanya sekarang ini saya nggak mau buang-buang uang saya untuk beli barang-barang yang nantinya saya nggak pakai gitu. Contohnya seperti itu. Yang penting buat saya apa, yang penting buat kamu apa gitu. Jadi mesti fokus ke hal yang memang penting buat kita. Itu sih. Oke, makasih banget ya Kak untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya hari Sama-sama. ini. Makasih juga teman-teman yang udah bergabung mendengar kita bersama, terutama Kak Gloria. Untuk hari Ya. ini jangan lupa ya teman-teman, Kak Gloria ada konten channel YouTube-nya Gloria Parinusa. Jangan lupa di-subscribe. Hmm. Ini juga acara hari ini diprakarsai oleh Kak Madianto. Kak Madianto Oh iya. ya dia juga ada konten YouTube-nya dan ada podcast-nya. Mudah-mudahan hari ini siaran kita hari ini bisa di re-upload di podcastnya dan di kontennya Kak Madianto. Kalau Hmm. ya teman-teman yang kalau ketinggalan bisa dicek di ininya di YouTube-nya. Kak Gloria, makasih banget hari ini. Iya, Sehat selalu sama-sama. Kak Gloria. Sorry tadi di awal agak ini ya sinyalnya. Nggak apa-apa. Heeh. Oke, thank you Oke, semua. terima Kak. kasih. Bye. Bye.